Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah ilmu ma'ani mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu ma'ani. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian ilmu ma'ani. Istilah ilmu ma'ani terbentuk dari dua kata, yaitu ilmu dan ma'ani. Kata ma'ani adalah bentuk jamak dari kata ma'na, yang menurut bahasa berarti pengertian. Sedangkan pengertian ilmu ma'ani sendiri adalah ilmu yu'rafu bihi ahwalul lafdil arabiyyi alladzi biha yutabiqu muqtadul hal. Nah, yang artinya yaitu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata Arab yang sesuai dengan muqtadha al-hal. Nah, ilmu ma'ani sendiri adalah ilmu yang memelihara timbulnya pengertian yang salah dari suatu kalimat dengan cara memelihara bentuk-bentuk perkataan yang sesuai dengan muqtadha al-hal. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup ilmu ma'ani. Ruang lingkup ilmu ma'ani ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kalam, kalimat berita, yang kedua qasr, penghususan, yang ketiga al-wasl wal fasl, menghimpun dan memisah, dan yang keempat yaitu al-izzaz wal itnab wal musawah, yang artinya kalimat yang singkat, panjang, dan sepadan. Kemudian saya akan menjelaskan dari bagian-bagian ruang lingkup ilmu ma'ani. Yang pertama kalam, kalimat berita. Dalam pengertiannya, kalam adalah kalimat atau susunan lebih dari dua kata yang mengandung arti sempurna. Kalam dalam ilmu ma'ani juga terbagi menjadi dua, yaitu kalam khobari dan kalam insya'i. Kalam khobari yang bersifat informatif, yaitu kalam yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Jika kalimat yang diucapkannya sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar. Dan jika kalimat yang diucapkannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah dusta. Kemudian pembagian yang kedua yaitu kalam insya'i atau kalam yang tidak informatif, yaitu kalam yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan bagi zatnya. Nah, kemudian kalam insya'i berdasarkan tuntutan atau secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu insya'i thalabi dan insya'i ghairu thalabi. Pengertian dari insya'i thalabi sendiri yaitu perkataan yang menghendaki tuntutan yang belum terjadi pada saat menuntut. Sedangkan insya'i ghairu thalabi yaitu perkataan yang tidak menghendaki tuntutan. Kemudian kalam juga mempunyai unsur-unsur, yaitu isnad, ada dua bagian, yaitu musnad ilaih dan mustad. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu qasr, mencegah. Dalam pengertian yaitu mengkhususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Macam-macam qasr terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan kenyataan dibagi menjadi 2, yaitu qasr hakiki dan qasr idofi. Nah, pengertian dari qasr hakiki itu sendiri yaitu mengkhususkan sesuatu berdasarkan kenyataan dan hakikatnya, bukan berdasarkan yang lain. Sedangkan qasr idofi yaitu yang menghubungkan pada sesuatu tertentu atau yang lainnya. Kemudian berdasarkan keadaan atau tujuan dibagi menjadi 3, yaitu qasr ifrad, qasr qalb, qasr ta'in. Pengertian dari qasr ifrad yaitu menentukan satu sifat pada satu mausuf jika mukhatab meyakini keumuman mausuf. Kemudian qasr qalb, menentukan satu sifat pada satu mausuf, tidak pada sifat atau mausuf yang lainnya. Jika mukhatab meyakini kebalikan sementara keyakinan mutakalim. Kemudian qasr ta'in yaitu menentukan satu sifat pada satu mausuf atau satu mausuf pada sifat atau mausuf yang lain jika ragu antara sifat satu dengan lainnya atau antara mausuf dengan lainnya. Kemudian berdasarkan bagian pokoknya terbagi menjadi 2, yaitu qasr mausuf ala sifat, qasr sifat ala mausuf. Qasr mausuf ala sifat yaitu mengkhususkan persifati pada sifat. Kemudian
Qasar sifat ala mausuf yaitu menentukan sifat hanya berlaku untuk mausuf. Nah, qasar juga mempunyai rukun, yaitu dibagi menjadi dua, maksur dan maksur ilaih. Maksur yang diringkas, maksur ilaih yaitu tempat yang disandarkan untuk meringkas. Lanjut pada ruang lingkup yang ketiga, yaitu fasal dan wasal. Dalam pengertiannya, wasal adalah menghubungkan sebagian jumlah kalimat dengan yang lainnya, sedangkan fasal adalah memisahkan satu kalimat dari kalimat lainnya. Tempat wasal terbagi menjadi dua, yaitu pada dua kalimat yang terdapat kesamaan dalam bentuk kalam khobar atau kalam insyi. Yang kedua, pada dua kalimat yang berbeda, baik khobar atau insyi, dan jika tidak digabungkan, pengertian yang benar akan hilang. Tempat fasal dibagi menjadi dua juga, yaitu kalam itisol dan kalam inqito. Kalam itisol yaitu dua kalimat yang punya kesamaan secara sempurna, dan kalimat kedua dapat ditempatkan pada kalimat pertama seperti tempatnya sendiri. Sedangkan kalam inqito yaitu pada dua kalimat yang berbeda secara sempurna. Kemudian ruang lingkup yang keempat atau yang terakhir yaitu izad, itnab, dan musawah. Izad yaitu ungkapan pengertian yang padat dengan lafaz yang lebih ringkas atau singkat tetapi jelas maksudnya. Adapun macam-macam izad yaitu terbagi menjadi dua, yaitu izad qasar dan izad hazf. Kemudian itnab. Itnab merupakan ungkapan yang panjang dari makna yang pendek karena adanya tujuan. Adapun macam-macam dari itnab yaitu terbagi menjadi empat. Yang pertama, menyebutkan lafaz yang khusus setelah yang umum. Yang kedua, menyebutkan lafaz yang umum setelah yang khusus. Yang ketiga, menyebutkan lafaz yang jelas maknanya setelah yang tidak jelas. Yang keempat, menyisipkan anak kalimat ke tengah induk. Kemudian yang terakhir yaitu musawat. Musawah adalah makna dengan lafaz seukuran atau sepadan. Adapun macam-macamnya juga yaitu ringkas dan tidak ringkas. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.